Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah dalam keadaan sehat ya. Baik, pagi ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia tentang teks cerita rakyat. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, pada minggu lalu kita sudah membahas mengenai materi teks anekdot. Teks anekdot sendiri merupakan teks sastra. Nah, sama dengan teks cerita rakyat, yaitu mengenai teks sastra. Ada yang tahu apa itu teks cerita rakyat? Siapa? Oh ya, benar. Jadi teks cerita rakyat ini berasal dan bertumbuh kembang dalam masyarakat dari masa lampau. Kalian pasti sudah tidak asing ya mengenai teks cerita rakyat ini. Baik, nah, teks cerita rakyat contohnya apa saja? Ada dongeng. Nah, pasti kalian tahu apa itu dongeng. Ya, terus ada legenda. Contohnya apa? Misal legenda, ada Tangkuban Perahu, ada Danau Toba. Nah, itu termasuk juga legenda. Ada mite atau apa? Mitos. Nah, itu juga termasuk ke dalam cerita rakyat. Dan ada fabel. Nah, ini fabel seringkali dibahas dari kalian SMP. Fabel itu apa? Ya, benar. Fabel itu menceritakan tentang tokohnya sebagai binatang. Nah, cerita rakyat di sini memiliki karakteristik. Karakteristik yang pertama yaitu diceritakan secara turun-temurun. Turun-temurun. Dan itu berupa lisan. Jadi dari mulut ke mulut. Dari generasi yang terdahulu sampai generasi sekarang kita sudah mengenal namanya Tangkuban Perahu, kisah Danau Toba, kisah si Kancil, kita sudah mengetahui itu ya. Lalu yang kedua bersifat anonim. Apa itu bersifat anonim? Bersifat anonim maksudnya tidak diketahui siapa penulisnya, siapa pengarangnya. Karena bersifat lisan dan cerita turun-temurun, maka tidak diketahui penulisnya siapa. Nah, yang berikutnya itu tinggi pesan moral. Cerita rakyat itu pasti memiliki pesan moralnya. Contohnya saja kisah Si Malin Kundang. Pesan moral apa yang dapat kita tangkap? Ya, tidak boleh durhaka kepada ibu dan harus menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua ya. Nah, lalu ada bersifat pralogis, yaitu di luar akal logika kita. Contohnya Danau Toba. Nah, itu terbentuknya dari apa? Ada ikan mas, ya kan? Kalau zaman sekarang, kok bisa ada ikan mas? Kok bisa menjadi wujud manusia? Dan kok bisa membentuk danau dan juga pulau? Nah, itu yaitu bersifat pralogis, tidak bisa dinalar gitu ya, memiliki logikanya sendiri. Yang terakhir bersifat polos dan lugu. Maksudnya apa? Cerita rakyat itu spontan diceritakannya. Karena ceritanya dari lisan, jadi diceritakannya secara spontan. Jadi alurnya itu terkadang tiap daerah sama, walaupun judulnya berbeda, tokohnya berbeda, tapi ceritanya hampir sama. Nah, yang berikutnya unsur. Nah, cerita rakyat itu sama dengan cerita pendek. Sama-sama memiliki unsur, ada unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik terkait dengan tokoh penokohan, alur, tema, latar. Nah, itu termasuk ke dalam intrinsik. Lalu ada unsur ekstrinsik. Ekstrinsik itu apa? Terkait nilai-nilai yang ada di dalamnya. Nah, nilai-nilai apa saja sih yang dalam cerita rakyat ini? Yang pertama ada nilai sosial. Lalu ada nilai religius, ya. Ada nilai budayanya. Karena masih bersifat kedaerahan dan berasal dari daerah, cerita rakyat ini memiliki nilai budaya yang sangat kental dan tinggi. Lalu ada nilai moral atau nilai etika yang dapat kita pelajari setelah membaca cerita rakyat. Lalu ada nilai pendidikan. Apa sih yang kita dapat ambil dari cerita rakyat yang telah kita baca? Nah, selanjutnya ada langkah. Nah, pada pertemuan kali ini, selain kalian belajar mengenai pengertian, karakteristik, ragam, unsur, dan nilai, kalian juga belajar mengenai langkah. Nah, di sini Ibu telah menyiapkan teks cerita rakyat
berjudul Babat Tanah Bangsri. Nah, kalian pasti sudah tidak asing lagi ya tentang Babat Tanah Bangsri. Ada siapa tokohnya? Ada Surogoto, ada Dewi Wujil, yang akhirnya karena kejadian tersebut membentuk nama-nama desa yang ada di Kecamatan Bangsri. Nah, itu juga ada mitos tentang Yuyugoto dan Ulo Lempe. Nah, pasti kalian sudah tahu ya. Nah, di sini ceritanya lebih lengkap. Nanti kalian baca dan pelajari isi dan pahami juga maknanya apa ya, isinya apa saja. Nah, langkahnya setelah kalian membaca, kalian menyusun kerangka. Menyusun kerangka dari isi. Apa yang hendak kalian tulis itu susun dalam kerangka. Tidak harus sama persis, urutannya harus persis, tidak. Yang penting alurnya sesuai. Jadi kalian jangan mengubah cerita, karena ini menceritakan kembali, bukan membuat cerita. Setelah menyusun kerangka, kalian menulis. Menulis yaitu mengembangkan kerangka yang telah kalian susun. Setelah menulis, kalian belajar untuk menyunting. Nah, menyunting ini nanti kalian ditukarkan hasil pekerjaan kalian dengan teman sebangku. Nah, setelah itu disunting. Apa saja sih yang salah dari segi kebahasaannya? Apakah bahasa yang digunakan baku? Bagaimana tanda bacanya? Apakah sudah benar? Itu harus kalian perhatikan. Dan beri tanda. Setelah itu kalian memperbaiki, merevisi hasil suntingannya. Dan yang terakhir kalian mempublikasi. Publikasinya yaitu dilakukan secara lisan. Jadi nanti kalian membacakan hasil pekerjaan kalian secara lisan dan ibu nanti menilai hasil pekerjaan kalian. Sampai sini paham? Baik, ibu rasa kalian sudah paham ya. Nah, cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan tetap jaga kondisi kesehatan di masa pandemi ini ya. Jangan berkerumunan, jangan berdekat-dekatan, tetap menjaga jarak dan menggunakan masker selalu, menjaga kebersihan. Baik, sekian dari ibu. Adakah yang ingin bertanya? Tidak, baik. Minggu depan kita akan belajar mengenai struktur dan kebahasaan dari teks cerita rakyat. Jadi kita masih belajar mengenai teks cerita rakyat ya. Sekian dari ibu, kurang lebihnya ibu mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Semoga kalian tetap semangat belajar dan selalu sehat. Baik, ibu tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.